cari Instagramnya ya, akses saus lengkap. Yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kecepatan untuk bersilaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri. Tak lupa selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Pertama-tama kami guru-guru menghadap ke rumah Bapak Kepala Sekolah, memohon kiranya mana tahu ada salah-salah kata, tindakan kami, perlakuan kami yang tidak pada tempatnya menurut Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kesilapan, mohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya Pak dan Ibu. Kemudian kami selama ini mana tahu ada perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada hari ini kami dihidangkan sama Bapak dan Ibu keluarga semua di rumah ini. Hidangannya menurut kami sangatlah lezat dan mudah-mudahan menjadi darah dan daging bagi kami semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi keluarga semua. Bila mana ada guru-guru yang mau mengundang lagi hari keduanya, silakan menyampaikan. Memang dengar kata Pak Darman, situasi corona. Itu baru joredah ya dia mengundang kita. Lalu ya. Asik bungkus saja. Iya. Betul corona. Iya. Dan selanjutnya ya, tadi mohon maafnya sama Bapak Kepala Sekolah, sama Ibu di rumah ini, sama keluarga rumah ini. Saya sebagai perwakilan guru-guru mohon maaf kiranya sesama teman-teman sekalian. Aku mohon maaf dari batin mana tahu ada salahku. Kita saling maafkan ya Bu ya, mana tahu salah kita sengaja ataupun tidak sengaja. Hanya itu kata sambutan dari saya. Sampai di rumah kita sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pertama sekali mari kita sama-sama untuk senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat siang hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Mudah-mudahan keseluruhan nikmat yang diberikan Allah tersebut kita dapat arahkan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya khusus bagi umat Islam tak lupa shalawat beserta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua kami, Pak Min, Ibu Rohayati, Bu Ati, keluarga kami, dan seluruh guru-guru yang berhadir pada kesempatan ini, Pak Darman, kalian dan kalian sekeluarga di sini, bahwa tanpa terasa kita sudah ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan.
Mudah-mudahan seluruh amaliyah Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Dengan kita diterima Ramadan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dalam hal ini. Paling tidak bahwa ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa dan predikat takwa kita sandang, apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, yuk mari kita lanjutkan di bulan 11 bulan ke depan. Apa paling tidak bahwa selama ini barangkali di bulan Ramadan kita sangat-sangat disiplin dalam hal ini, mempergunakan waktu sangat-sangat efektif, waktu berbuka, waktu sahur dan seterusnya. Nah, setelah itu yuk kita aplikasikan dalam 11 bulan ke depan. Kemudian di bulan Ramadan kita sangat-sangat sabar, kita bilang begitu kan ya. Nah, yuk kita aplikasikan ke depan. Nah, paling tidak bahwa orang yang bertakwa itu paling tidak bahwa dia punya beberapa karakter yang telah terbina atau terbangun di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama bahwa orang yang bertakwa itu punya visi ke depan. Itulah itu yang kita harus ingat, bahwa orang punya visi ke depan, bahwa kita hidup ini juga harus punya visi ke depan. Jangan kita mengalir bagaikan air di laut. Tidak, kita harus punya program ke depan. Sebagai seorang hamba kita juga punya program. Sebagai seorang guru kita juga punya program. Sebagai seorang hamba, bahwa ketika kita sudah mendapat predikat takwa, kita punya visi ke depan bahwa ketika kita takwa, Allah akan memberikan garansi sama kita surga. Nah, itu harapan kita. Maka kita rela untuk berkorban. Kita bilanglah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kenapa? Kita ingin menggapai visi kita. Allah berjanji katanya, wasari'u ila rabbika min rabbikum wa jannatu arduha samawat wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Maka ketika kita bertakwa, mudah-mudahan Allah memberikan garansi surga sama kita. Itulah dia orang yang bertakwa, itu punya visi ke depan. Tidak hanya visi di dunia, tapi visi di akhirat. Kalau umpamanya pejabat barangkali kan cuma visinya 5 tahun. Nah, kita jauh ke depan, bahwa hidup ini, ketika saya hidup di dunia, saya harus bentuk diri saya menjadi orang yang bertakwa. Ketika saya bertakwa, Allah akan memberikan garansi kepada saya surga. Nah, inilah harapan. Dan sebagai seorang guru itu juga kita punya harus visi ke depan, bahwa ketika saya mengelola sebuah kelas berapapun yang kita kelola, bahwa saya punya visi ke depan. Anak ini harus bisa, contoh kelas 1 barangkali, anak ini harus bisa 90% atau mungkin 100% bisa membaca. Ketika kita punya visi ke depan, kita akan arahkan pekerjaan kita ke sana. Nah, itulah harapan. Saya bilang tadi, apa yang sudah terbangun di bulan puasa, mudah-mudahan kita bisa laksanakan ke 11 bulan ke depan. Itu salah satu di antaranya contoh orang yang bertakwa. Mari kita manage diri kita untuk bisa seperti itu. Karena jangan seperti apa yang disindir oleh Allah. Kita sudah capek untuk mendapatkan predikat takwa, seperti seorang nenek-nenek yang merajut kain dari mulai dia pilih selembar sehelai benang menjadi sehelai kain, kemudian dia jahit menjadi baju, atau udah jadi baju dia koyak lagi. Nah, itu disindir oleh Allah. Itulah seperti itulah. Kita sudah capek ya untuk mendapatkan predikat takwa, sesudah dapat predikat takwa kita rusak lagi. Kira-kira itulah harapan barangkali. Nah, dalam kesempatan ini bahwa kami juga sekeluarga dalam hal ini, dan saya yakin-yakinnya sebagai seorang hamba yang doib, pasti kami sekeluarga punya salah dalam hal ini. Maka dalam kesempatan hari baik bulan baik, setelah kita sama-sama berhubungan vertikal sama Allah, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah, dan kita harus juga berhubungan secara horizontal kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Saya yakin bahwa untuk saya katakan tadi, kami seluruhnya satu keluarga punya dosa kepada bapak dan ibu, punya kesalahan kepada bapak dan ibu, tanpa barangkali istilahnya mungkin ada yang tidak sengaja kami lakukan. Maka dalam kesempatan hari baik bulan baik ini, di suasana kita istilahnya berlebaran, mudah-mudahan amal ibadah kita kepada Allah diterima dan dosa sesama kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini mari kita saling memaafkan bahwa hidup ini pasti tidak ada satu orang pun yang maksum dalam hal
istilahnya apa, dalam menjalani kehidupan ini pasti ada aja salah, pasti ada aja kekurangan dan seterusnya. Inilah wadah diberikan Allah untuk bisa kata saling memaafkan, sehingga ketika kita sudah halal kepada Allah, maka kita akan halal kepada sesama manusia. Ketika sudah halal kedua-duanya, mudah-mudahan apa yang dibilangkan Nabi, bahwa keluar dari Ramadan kita bagaikan bayi yang baru lahir. Itulah harapan, bahwa dosa sama Allah sudah dihapus, dosa sama manusia sudah disaling memaafkan. Itulah harapan. Saya kembali kepada bayi, bahwa bayi itu adalah seperti kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi yang lahir itu dilahirkan dengan fitrahnya. Apa dia? Suci, bersih. Bagaikan kalau kita dalam pendidikan bagaikan menulis kertas putih tabula rasa, ya kan? Bahwa tidak ada satu coreng-coreng. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan ya sama-sama kita menjalani sisa-sisa hidup ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa hidup ini mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Itulah harapan, ya kan? Kita kepada husnul khotimah, baik hayat, dan mengantarkan kita kepada proses pertobatan, bahwa hidup ini tinggal sebentar lagi, ya kan? Tinggal sebentar lagi. Berapapun umur kita, tapi yang jelas bahwa kita menjalani sisa-sisa hidup kita. Maka mungkin besok barangkali, atau mungkin lusa barangkali, minggu depan dan seterusnya. Tapi kita berharap kita meninggal mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama keluarga juga mana tahu dalam rangka menghidangkan istilahnya kan, dari selain kemudian makanan yang saya sajikan kurang lezat cita rasanya, ya harap maklum ya. Maaf ya, silahkan kembali. Badan mana yang dimakan? Kayaknya kita tanya berjam berapa? Biar banyak. Nggak tahu di Melbourne nggak? Enggak. Sakit biasanya. Ya benar. Pak Darman. Jam beranjak kan ini. Iya. Salaman, kita sanding-sandingan. Ngomongin Pak Ibu yang paling banyak berinteraksi sama Pak Darman. Enggak lah, yang kan yang paling Bu Pince itu kan saya pun safety juga karena udah dia jam kopi duitnya tahu. Kamu udah tahu dia? Nah, artinya dia kan sudah dari Jakarta itu udah tahu itu. Bulan 2 sudah tahu. Pak Darman sempat salaman, Pak. Sempat salaman, Bapak. Enggak ada salaman. Enggak ada. Siapa, Pak? Pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau yang satu lagi Brasil, orang itu memang beluk-belukan gitu di kantor, di apa bukan di kantor, di perpustakaan. Ada yang tabrak. Dia lah yang mengapakan orang sesama orang itu. Aturan dia pun udah tahu dari Jakarta jangan dekat, kenapa ya kan? Enggak, udah beberapa kali dia pun nggak tahu hasilnya positif. Tapi zona Jakarta kan zona bahaya, soalnya dia, Bu jangan dekat saya. Udah di karantina. Udah kan biasanya kan dari desa itu kan udah di Jakarta karantina terus. Tuh udah dites pun nggak ada masalah. Tapi kita nggak punya pokoknya terakhir tes lagi terakhirnya dia udah ngambil berapa kali lah dia. Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Tes itu lah aktif. Jadi sekarang udah sembuh. Tapi keluarganya itu kan ada cuma dia aja, cuma 2 orang itu aja. Udah baik sekarang. Cucu-cucunya nggak kena. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita yang kuat, tidak. Karena virus ini kan beda dengan bakteri. Bakteri itu lebih kuat. Artinya lebih ganas sebenarnya. Kalau virus ini kan hanya dengan air cuci tangan aja Udah hilang dia. Kalau bakteri nggak bisa. Akhirnya bertahan dia. Iya. Nah, itu. Udah baik begitu, Pak. Udah semalam udah apa di webnya ya kan, tes web ya kan, darah itu pertama udah negatif. Nah itu lah ya apa namanya lah. Jadi nanti nunggu yang kedua, mungkin yang ketiga sudah mungkin sudah dinyatakan. Berarti bisa kambuh lagi. Berarti bisa kambuh lagi itu ya Pak? Bisa. Kalau dia ngajarin kebersihan, kambuh.
rumah sakit saya rumahkan dulu. Lu makan aja dia dulu nanti nih selama masuk tanggal 15 nanti Pak. Baru makan aja, ya kan? Iya. Udah Dulu-dulunya pun bergabung sakit sama juga. yang lain. Biar kan dia kan tes ibu sendiri. Ibu yang kenapa itu? Rapotnya ya mau dicuka pada rapotnya cekak-cekak ini kan. Nah, rapot ada kami. Siram nanti apa disemprot aja. Ada yang ngerjain rapot. Di handle Iya. Kita lebih nyerahin lagi disemprot disinfektan itu loh. Apa disemprot Kanker. apa? Itu akhirnya kanker sama Nah, kita. ada di dalam. Sering-sering disemprot Apa semprot itu ya? Iya disinfektan Dulu baru cuci tangan. disinfektan Cuci tangan dulu baru disemprot. Disinfektan. Ya kita kan Yang kita disemprot banyak banyak. waktunya terus. Ya kan? Iya. Aku nang ngomong kayak gimana tamu. Ya kalau di Mesir situ aja dibikin tuh. Kalau kami di rumah pakai aku yang Sabun biasa, sabun bahan pun bisa hilang. dan lemon itu seret mau datang ke rumah bapak kami Rayaan cuci tangan baru boleh masuk. Cuci tangan bukan datang Cuman bapak. Pak, virus ini walaupun dia lemah, tetapi serangannya ke daerah apa namanya? Paru. Organ-organ dalam tubuh kita. Iya. Jantung, itu yang buat mati gitu. Tapi kan Pertama ada yang latar belakang, sudah lah kan? ambil tisu ditaruh minyak kayu putih masukkan ke dalam ini kita masker kita hirup-hirup aja karena minyak kayu putih itu oilnya mengandung apa katanya gitu bila pun diteteskan diminum ke dalam sendok teteskan minum kalau udah kita kena flu itu aja minyak kayu putih itu kalau di tisu diteteskan Banyaknya cara apa ya kan garam itu pun garam ya kan. Garam. Kalau pagi itu kita minum garam. harus tensi Resikonya ada tinggi. membiangkan tangan Iya, saya ada makan. meningkatkan imun tubuh. Ah, iya, iya. Dan berbagai cara ya.